Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak sempat membaca Al-Quran, Anda tidak bisa membaca Al-Quran, atau Anda malas membaca Al-Quran, biar saya yang bacakan. Saya akan bacakan Al-Quran beserta terjemahannya. Al-Quran terjemahan yang saya pakai adalah Al-Quran Al-Wasim. Al-Wasim terbitan dari Cipta Bagus Segara. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, pagi ini hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 kita akan membaca surat Hud ayat 84 sampai dengan ayat 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا
الذي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah kita baca dan dengarkan bersama-sama surat Hud ayat 84 sampai dengan ayat 95. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan membaca artinya kata per kata. Selanjutnya kita baca juga terjemahannya secara lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa ila dan kepada Madyana penduduk Madyan akhahum kami utus saudara mereka Syu'aiba Nabi Syu'aib. Qala Nabi Syu'aib berkata, ya qaumi abudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum tidak ada bagimu min ilahin Tuhan ghairuh selain dia, wala tanqusul dan janganlah kamu kurangi mikyala takaran wal mizana dan timbangan. Ini sesungguhnya aku arakum melihat kamu bi khairin dalam keadaan yang baik, wa inni dan sesungguhnya aku akhafu khawatir alaikum atas kamu akan ditimpa azab yaumin muhit pada hari yang membinasakan. Terjemah lengkap ayat 84. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib, maksudnya Nabi Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Wa ya qaumi dan wahai kaumku, aufu penuhilah mikyala takaran wal mizana dan timbangan bil qisti dengan adil, wala tabkhasu dan janganlah kamu merugikan annasa manusia asya'ahum hak-hak mereka, wala ta'athau dan janganlah kamu membuat kejahatan fil ardi di bumi mufsidin dengan berbuat kerusakan. Terjemah ayat 85. Dan wahai kaumku penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Baqiyatullah,
sisa dari Allah, khairun lebih baik, lakum bagimu, in kuntum jika kamu, mukminin orang yang beriman. Wa ma'ana dan aku bukanlah, alaikum atas kamu, bihafid seorang penjaga. Ayat 86 terjemahannya, sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Qalu mereka berkata, ya Su'aibu, wahai Su'aib, as-salatuka apakah agamamu, ta'muruka yang menyuruhmu, antatruka agar kami meninggalkan, ma ya'budu apa yang disembah, abauna nenek moyang kami, au an nafa'ala atau melarang kami mengelola, fi amwalina harta kami, ma nasya'u menurut cara yang kami kehendaki, innaka la anta sesungguhnya engkau benar-benar, halimu orang yang sangat penyantun, rasyidu dan pandai. Ayat 87 terjemahannya, mereka berkata, wahai Su'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Di sini ada keterangannya, perkataan sangat penyantun dan pandai ini mereka ucapkan untuk mengejek Nabi Syuaib alaihi salam. Qala, dia berkata, Nabi Syuaib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum terangkan padaku, in kuntu jika kamu ala bayyinatin mempunyai bukti yang nyata, mir Rabbi dari Tuhanku, warazaqani dan aku dianugerahi, minhu olehnya rizqan rezeki hasanan yang baik, wa ma uridu aku tidak bermaksud an ukhalifakum menyalahi kamu, ila ma anhakum terhadap apa yang aku larang, anhu darinya. In uridu tidaklah aku bermaksud mendatangkan, illal islaha kecuali perbaikan, mastata'tu selama aku masih sanggup. Wa ma taufiqi dan tidak ada petunjuk yang aku ikuti, illa billah kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, alaihi kepadanya tawakkaltu aku bertawakal, wa ilaihi dan kepadanya pula unib aku kembali. Ayat 88 terjemahan lengkapnya, dia Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Di sini ada keterangan dari penerbit, dari para mufasir. Ibnu Adil dalam kitab Al-Lubab fi Ulumil Kitab menerangkan bahwa risalah pertama yang dibawa setiap nabi adalah ajaran tauhid. Baru kemudian hal yang paling urgent, yang paling penting terkait waktu atau lokal kaum masing-masing.
lalu yang urgen, lalu yang agak urgen, dan seterusnya. Demikian pula dengan Nabi Syuaib. Setelah mengajarkan risalah tauhid, ia diperintahkan untuk mengajarkan keadilan dalam menimbang dan menakar. Hal itu karena pada masa Nabi Syuaib, penduduk Madian terbiasa mengurangi timbangan dan takaran. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, la yajrimannakum, janganlah kamu berbuat dosa, syiqaqi, yang dipicu oleh pertentangan antara aku dan kamu, ayyusibakum, sehingga kamu ditimpa siksaan, misluma asaba, seperti yang menimpa kaum Nuhin, kaum Nuh, au kaum Hudin, atau kaum Hud, au kaum Salih, atau kaum Nabi Saleh. Wa ma qaumu Lutin, dan tidaklah kaum Lut itu minkum, dari kamu, biba'id, jauh. Ayat 89 terjemahannya, dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, sedangkan kaum Lut tidak jauh dari kamu. Wastaghfiru, dan mohonlah ampunan, Rabbakum, kepada Tuhanmu, thumma, kemudian tubu, bertobatlah, ilaihi, kepadanya. Inna, sungguh, Rabbi, Tuhanku, Rahim, Maha Penyayang, Wadud, Maha Pengasih. Ayat 90 terjemahannya, dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Qalu, mereka berkata, ya Syuaibu, wahai Syuaib, ma nafaqahu, kami tidak mengerti, katsiran, banyak, mimma taqulu, tentang apa yang kau katakan itu, wa inna, sedang kenyataannya kami, lanaraka, memandang engkau, fina, di antara kami, dha'ifa, seorang yang lemah. Walaula rahatuka, kalau tidak karena keluargamu, larajamnaka, tentu kami telah merajam engkau. Wa ma anta, dan bukanlah engkau, alaina, di lingkungan kami, bi'aziz, seorang yang berpengaruh. Qala, dia Syuaib menjawab, ya qaumi, wahai kaumku, arahdi, apakah keluargaku, a'azzu, lebih terhormat, alaikum, menurut pandanganmu, minallah, daripada Allah. Wattakhadtumuhu, bahkan dia kamu tempatkan, wara'akum, dhihriya, di belakangmu. Inna Rabbi, ketahuilah bahwa Tuhanku, bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu kerjakan, muhit, meliputi. Ayat 91 dan 92 terjemahannya, mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Dia, Nabi Syuaib, menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu atau diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Wa ya qaumi i'malu, dan wahai kaumku, berbuatlah ala makanatikum, menurut kemampuanmu. Ini sesungguhnya aku pun amil, berbuat pula. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui, man, siapa yang,
ya'tihi akan ditimpa azabun azab yukhzihi yang menghinakan, wa man huwa dan siapa yang kadzib berdusta, wartaqibu dan tunggulah, ini sesungguhnya aku ma'akum bersamamu, raqib adalah orang yang menunggu. Ayat 93 terjemahannya, dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang mendustakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu. Walamma maka ketika jaa amruna keputusan kami datang, najaina kami selamatkan Syu'aiba Nabi Syu'aib, walladzina dan orang-orang yang amanu beriman, ma'ahu bersamanya, birahmatim minna dengan rahmat dari kami, wa akhadati dan dibinasakanlah alladzina orang-orang yang zalamu zalim, sayhatu oleh suara yang mengguntur, fa asbahu sehingga mereka menjadi fi diyarihim di rumah mereka mati, jasimin mati bergelimpangan. Ayat 94 terjemahannya, maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Nabi Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ka'allam yaghnau, seolah-olah mereka belum pernah tinggal fiha di tempat itu. Ala bu'ada, ingatlah binasalah li Madyana penduduk Madyan, kama ba'idat Tsamud, sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Ayat 95 terjemahannya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu, ingatlah binasalah penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian pembacaan ayat suci kita di pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari ayat yang kita baca di pagi ini, surat Hud ayat 84 sampai dengan ayat 95, hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak penduduk Madyan, ya, penduduknya kaum Nabi Syu'aib dengan ajak suara yang mengguntur. Jadi ini guntur dan petir lah ya, gitu. Sehingga mereka hancur semua, orangnya hancur, rumahnya hancur, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Itu berarti udah hancurnya itu rata dengan tanah. Sampai di sini disebutkan seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Karena apa kejahatan yang mereka lakukan? Masyarakat Nabi Syu'aib melakukan kejahatan, yaitu curang dalam berjualan, ya. Curang dalam menimbang dan menakar barang dagangan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, terutama yang berusaha, punya usaha jualan, ingatlah bahwa sudah ada contoh
tentang bagaimana suatu kaum dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah karena curang dalam berdagang. Bapak Ibu yang berdagang, alhamdulillah bagus. Pekerjaan yang mengikuti sunnah Rasul. Tapi ingat, jangan curang dalam berdagang. Kalau curang bagaimana? Tunggu saja azab Allah sebagaimana yang telah ada contohnya, kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Syuaib juga sudah memberikan pengertian baik-baik, sudah memberikan pelajaran dan peringatan kepada kaumnya, tapi kaumnya tetap bandel. Apakah Bapak Ibu masih bandel dengan adanya pembacaan surat Al-Quran kita di hari ini? Kalau Bapak Ibu masih bandel juga dalam berdagang, masih curang juga dalam berdagang, masih curang dalam menimbang dan menakar barang dagangan, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Ingatlah, azab Allah itu sangat dekat, sangat mudah. Jika Allah sudah murka terhadap kita, maka Bapak Ibu, Allah bisa mengajak kita kapan saja. Tidak perlu ada musibah besar untuk kita mati, untuk kita hancur, untuk kita disiksa. Karena pada prinsipnya manusia itu sangat lemah. Kelindes mobil aja mati kita, ketabrak mobil mati, kena petir mati, kelelep mati. Ya. Jadi kalau Allah ingin mengajak kita, kita tidak bisa lari kemanapun, kita tidak bisa bersembunyi, kita tidak bisa berlindung dari apapun. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu semua, diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah pemikiran yang baik, yang jernih, hati yang lurus, untuk bisa menerima kebenaran dan menerima pelajaran dan bisa menjadi lebih baik hidupnya dengan mengikuti ayat-ayat Allah yang sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga itu menjadikan kita sebagai pedoman hidup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian pembacaan Al-Quran kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya. Syukur-syukur bisa bermanfaat juga untuk Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, baik yang ada di musola Al-Barakah maupun yang ada di sekitar musola, atau yang menonton video ini di medsos. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah, selalu diliputi oleh rahmat Allah, dan selalu dalam ridhonya apapun yang kita kerjakan, tentunya yang baik-baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi besok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad